Pak Yogi, sebelum saya melaksanakan observasi kegiatan panjenengan, saya inginkan nanti kita ada semacam observasi. Jadi nanti biar jenengan lebih pede, lebih yakin dan lebih bisa membawa kelas kalau sudah tahu nanti apa yang akan dilaksanakan seperti itu. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh. Terima kasih. Yang pertama yang mau saya tanyakan, nanti pada saat Bapak mau mengadakan observasi terkait tujuan pembelajaran yang akan dicapai kepada anak-anak kelas 4 dengan materi wujud zat dan apa tadi Pak G, perubahannya itu apa? Jadi dalam tujuan pembelajaran tentu di sini saya ambil dari subbab yang kedua, di mana di situ adalah karakteristik dari wujud zat dan juga perubahannya, sehingga saya membuat tujuan pembelajaran di mana anak-anak nanti harapannya setelah mempelajari materi ini dan juga melakukan pembelajaran dengan saya, anak-anak dapat membedakan karakteristik wujud zat dari setiap wujudnya, dari cair, padat maupun gas. Terima kasih, sangat bagus sekali. Nah, kalau seperti itu kan otomatis dengan suatu pembelajaran pasti nanti ada area yang akan jenengan kembangkan. Nah, kira-kira area pengembangannya bagian mana? Jadi menindaklanjuti dari tujuan pembelajaran yang sudah saya buat, saya menggunakan metode dengan cara praktikum. Jadi dengan praktikum harapannya nanti anak-anak dapat mengembangkan, mengeksplorasi, berdiskusi, bergotong royong juga. Dengan praktikumnya sudah saya bagi menggunakan kelompok-kelompok, di mana kelompok dari yang sudah saya bagi tersebut sudah saya bedakan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dengan media yang berbeda. Jadi artinya saya menekankan pada diferensiasi yang ada di kelas. Jadi panjenengan nanti pakai praktikum, tetap dasarnya adalah pembelajaran berbasis diferensiasi. Nah, kemudian dari pembelajaran diferensiasi itu model pembelajaran yang digunakan apa? Model yang saya gunakan adalah model problem based learning, di mana pembelajarannya ini adalah berbasis masalah. Jadi sudah saatnya pada saat ini memang guru itu adalah sebagai fasilitator, jadi kita harus bisa menginformasikan pembelajaran itu seperti apa. Jadi dalam pembelajaran di awal saya tetap memberikan orientasi di awal terlebih dahulu, kemudian saya memberikan suatu permasalahan, kemudian untuk menemukan jawabannya anak-anak saya minta untuk melakukan praktikum, kemudian saya menyimpulkan, dan saya juga menginovasikan sebuah pembelajaran dengan media smartbox. Jadi dari pembelajaran tersebut di akhir ada sebuah media smartbox, di situ ada video, kemudian mereka juga mencoba, mencocokkan, menghubungkan dan juga menjawab soal. Itu luar biasa, sangat bagus sekali. Kalau saya melihat dari penjelasan Bapak ya, nah perlu diperhatikan bahwa nanti pada setiap kita mau memakai suatu model pembelajaran PBL, sintak-sintaknya harus jelas ya. Jadi sudah dijabarkan secara rinci dan jelas. Terima kasih. Terus kemudian Bapak pakai strategi pembelajaran yang bagaimana yang diterapkan? Jadi karena tadi menggunakan model PBL, jadi saya menggunakan strategi yang berbasis untuk berkolaborasi. Jadi juga berbasis masalah dan berkolaborasi. Karena di PBL itu kan biasanya punya masalah terlebih dahulu. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan suatu permasalahan itu ada? Saya memantik untuk mereka berpikir. Akhirnya saya menggunakan strategi tersebut. Ya bagus nih. Iya, saya juga sepakat dengan jenengan. Bagus apa yang jenengan paparkan. Nah, tadi sudah panjang menyampaikan tujuan, model dan strategi. Otomatis kan kita nanti endingnya akan pencapaian nilai. Nah, bagaimana panjenengan tuh melakukan evaluasi atau penilaian terhadap pembelajaran yang sudah Pak Yogi laksanakan? Tentunya yang pertama melakukan observasi. Jadi selama pembelajaran saya juga melakukan observasi dengan asesmen yang sudah saya buat, mulai dari mereka kemampuan untuk bertanya, kemampuan untuk menjawab pertanyaan dari guru, kemudian praktikum yang mereka lakukan melalui LKPD, kemudian presentasi yang mereka lakukan, kemudian bagaimana mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga langkah-langkah kegiatan yang saya lakukan di smartbox. Luar biasa, benar sekali. Jadi ketika kita itu ingin mengajar di dalam kelas, kita pasti harus punya rambu-rambunya, seperti tujuan pembelajaran yang jelas, model apa yang kita ingin pakai, strateginya bagaimana,
kemudian sasarannya kelas berapa, dengan materi apa, itu dicocokkan. Luar biasa sekali, dan endingnya penilaian yang sudah dikemas. Nanti dari hasil ini akan saya lihat nanti pada saat kita observasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih panjenengan sudah mau berbagi apa yang sudah direncanakan untuk nanti tahap observasi. Semoga pelaksanaan observasi bisa berjalan dengan lancar, panjenengan mengajar dengan anak-anak juga bisa menerima dengan baik, semua berjalan lancar sesuai dengan modul ajar dan rencana pembelajaran yang sudah panjenengan rencanakan. Terima kasih. Boleh nanti diagendakan kira-kira kapan pelaksanaannya? Kira nanti di Selasa. Oh, di hari Selasa jam ke? Jam kedua. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat semua ya. Ya, tadi sudah istirahat, sudah makan? Sudah minum? Baik. Hari ini ada yang nggak masuk? Ya, masuk semua ya. Alhamdulillah, semangat. Ketua kelasnya siapa? Oke, silakan duduk ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kipas. Apa anak? Kipas. Mengenai materinya apa? Perubahan wujud benda dan karakteristiknya. Nah, sebelum itu sebelum pelajaran harus ingat-ingat lagi kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ada berapa di sini? Ada 6. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Ayo, siapa tadi yang telat? Nggak ada ya. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Oke, yang ketiga, menjaga kebersihan kelas agar tetap bersih dan rapi. Nah, coba dilihat kanan kirinya, masih ada sama apa enggak? Kalau ada, silakan disimpan dulu. Nah, kemudian berikutnya bicara yang sopan dan baik, ya, pakai kata-kata yang baik. Kemudian yang kelima, saling membantu. Jadi kalau temannya ada yang nggak punya pensil atau nggak punya pulpen, nggak bawa buku, beli ya. Yang keenam, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Baik, itu setuju ya? Setuju semua? Sepakat? Pada pelajaran kali ini adalah perubahan wujud benda. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai wujud-wujud benda, jenis-jenis zat yang ada pada benda, kemudian karakteristiknya. Nah, harapannya nanti setelah ini kalian bisa membedakan apa itu benda padat, cair, dan gas. Oke. Nah, minta tolong diisi air ya. Satu kali aja. Diisi penuh. Diisi penuh. Nah, sebelum itu kita nyanyi dulu. Sambil tentunya nyanyi Hari Merdeka atau 17 Agustus. Ya, berarti karena ini musiknya keras, nanti nyanyi yang keras ya. Yo, apa ya? Ayo.
kebebasan itu hari 17 hari kemerdekaan itu diperingati setiap 17 Agustus. Baik, kembali ke materi. Nah, sebelum itu ini ada apa? Air. Air ini berbentuk zat apa? Cair. Nah, cair itu berarti nama zatnya zat cair. Kalau ini hapus. Apa ini? Bentuknya apa? Padat. Kalau misalkan ini tak jatuhkan, bentuknya berubah nggak? Masih apa ini? Masih kayak hapus. Sekarang kalau misalkan ini, kalau ini jatuh, kira-kira berubah nggak? Tetap air, tapi bentuknya masih tetap seperti gelas nggak? Nah, jadi apa? Morat aja ya, sampai sana. Beda lagi kalau misalkan ini tak taruh sini. Nah, bentuknya jadi menyerupai bentuknya ini. Ini gelasnya besar, ya kan? Ini gelasnya kecil. Nah, jadi bentuknya juga mengikuti. Kalau ini tak taruh di mangkok, bentuknya kayak apa nanti? Mangkok. Oke. Jadi nanti kita akan belajar mengenai itu. Nanti kalian juga akan praktikum. Kemudian nanti kalian akan bermain yang di sini. Ada yang penasaran ini isinya apa? Penasaran nggak? Nah, nanti kita main ini ya. Sebelum itu kita lihat video dulu. Terus kemudian kalau apa namanya ini, nah ini pengisian. Kira-kira kalau misalkan ini sebelum diisi, apakah ada gasnya? Ada. Jadi wujud gas itu meskipun tidak terlihat tapi sebenarnya ada. Kalau di ruangan ini ada gas nggak? Ada. Kalau nggak ada gas berarti kalian nggak bisa napas. Kalau ini sambil dilihat videonya ya, itu sama sebenarnya kalau ini belum. Ini ada udaranya nggak di dalam sini? Ada. Hah? Ada. Kenapa kok ada? Kenapa kok bisa ada? Itu di siapa? Api ya? Api bisa menghasilkan. Ada yang pernah naik balon udara? Ada yang pernah naik parasut? Sudah? Naik apa mainan parasut? Mainan ya? Kalau mainan itu ya? Kalau seperti tadi, kalau misalkan bentuknya seperti balon, karena udaranya bentuknya seperti apa? Mengikuti ada ya, bisa mengisi ruangan mana saja. Nah, nanti kita akan belajar mengenai karakteristik dari zat. Zat itu ada 3, zat padat, cair dan gas. Nah, ada karakteristik dari benda padat yang pertama.
dapat dipindahkan atau dipegang tanpa mengubah bentuk asli. Nah, ini ada batu. Ini kita pegang tetap bentuknya apa? Batu. Kalau air bisa dipegang nggak? Bisa, tapi harus pakai apa? Wadah, ya kan? Terus ini dapat dibuat dengan diperlakukan, ditekan, digunting, dilipat, dijepit dan sebagainya. Kertas itu wujudnya apa? Padat. Nah, tapi bisa diubah, tetapi dengan cara tertentu, disobek atau apa. Kalau kayu itu padat apa cair apa gas? Gas. Padat. Padat ya. Nah, bak kayu itu bisa diubah nggak bentuknya? Kayu bisa berubah menjadi ya. Kayu bisa diubah menjadi meja, kursi, dan lain sebagainya. Volume tetap, bentuk tetap. Contohnya di sini apa? Kelihatan? Coba dibaca. Pensil, buku, tas, meja, dan lain-lain. Oke. Kemudian cair. Nah, yang pertama bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Merambat melalui serat-serat. Nah, contohnya apa? Tisu. Nah, nanti kita bisa praktek mulai. Selain kita buka ya. Apa itu? Oke. Bentar. Ini tak jelaskan ya. Sambil bentar. Nah, dari 4 sisi ini yang 2 ke sini, ya 2 ke sini dulu. Agak mundur, semuanya biar kelihatan agak mundur. Nah, ayo Asta agak mundur dulu, biar kelihatan. Nah, terus itu aja. Nah, ini adalah namanya smart box. Ada 4 sisi. Yang pertama mengenai penjelasan wujud zat, yang kedua ada kantong karakteristik, kemudian memasangkan dan permainan. Oke. Jadi di sini yang dari sini dulu ya. Dari yang pertama ini adalah wujud zat, ini ada bacaan, kemudian ada bunter-bunter ini. Boleh diambil pintarannya itu? Ada gambar-gambarnya. Pelan-pelan. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, itu silakan ditempel sesuai dengan wujudnya. Ayo. Ditempel sesuai dengan wujudnya. Bergantian, dua-dua dulu, ayo. Dua-dua dulu. Nah, yang sudah boleh bergantian. Ambil satu-satu gantian. Ayo, siapa yang belum? Ayo, ini belum? Ayo, ini apa ini? Uap air, berarti masuk apa? Gas. Terus ini apa ini? Oke, sudah semua? Sudah. Oke, nah di bawah itu ada barcode-nya. Oke, kita coba barcode. Ayo mundur dulu sebentar. Kita lihat apa isinya. Ya, semuanya lihat sini dulu. Ini ada video pembelajaran. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang Ini fokus lihat sini dulu. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam gelasku ada
Itu berarti esnya mencair. Karena es adalah air yang menjadi padat akibat suhu yang dingin. Lama-kelamaan, es di air menyebabkan suhu. Contohnya, air yang terkena sinar matahari. Air tersebut akan keluar tanpa berubah menjadi Oke, selanjutnya kita coba permainan yang kedua, kantong karakteristik. Coba dibaca. Ayo, kira. Tanya. Karakteristik. Ya. Tik. Lalu masukkan. Oke, coba kira ambil dua. Terserah. Oke, satu lagi. Nah, coba dibaca terus dimasukkan ke kantongnya. Nah, dicari itu termasuk dibaca. Ini karakteristik apa? Apa itu? Baca coba, dibaca. Dapat dilihat dan dirasakan. Berarti apa? Oke, yang kedua. Yang gak dapat mengalir berarti ada. Oke, tepuk tangan untuk Mira. Coba yang coba lagi. Oke, ambillah. Silakan ambil dua. Ambil dua. Nanti yang ambil nanti. Ayo. Dibaca. Berarti yang mengalir itu apa? Oke. Lalu berikutnya itu diambil sampai ini habis. Ayo, semua boleh berkalian ayo langsung diambil. Yang belum? Ya, Putri satu. Dibaca terus dibilas itu. Sudah, itu masih dua. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kita sudah bisa membedakan ya dari sini kantong-kantongnya. Jadi ada tiga, ada padat, air dan gas. Nah, setiap kantong ini berisi karakteristiknya. Kita baca coba salah satu ya. Memiliki volume yang tetap, yaitu karakteristik dari benda apa? Nah, jadi seperti itu. Oke, berikutnya kita memasangkan. Nah, jadi di sini ada benda apa saja? Yang terakhir itu padat, yang ini cair, dan yang di bawah gas. Oke, ini saya bidikkan dulu ya. Biar enak. Dimasukkan. Ya. Bergantian ya cara mainnya. Baris ke belakang. Ayo, baris ke belakang satu-satu. Baris ke belakang satu-satu. Baris ke belakang semua. Ayo. Oke, silakan dikaitkan. Mulai dari atas. Nanti bergantian. Ya, Pak Dadi tahu Pak Dadi bentuknya? Toh? Nah. Oke. Berikutnya mundur gantian. Ayo. Itu volumenya ini. Terserah aja ya. Yang atas dulu aja. Volumenya apa? Ya sini macam berarti bentuknya. Oke. Ayo duduk. Asal. Oke. Yang sudah boleh duduk ya ini nanti dulu yang ini. Oke. Yang sudah boleh duduk ke tempatnya. Dua kali nggak apa-apa kalau mau.
bentuknya apa? Kalau cair ini. Nah, apa? Nah, lihat kalau yang lain gantiannya coba. Siapa yang belum nyoba ayo? Nah, sudah. Bukan, yang lucu. Menyusunnya apa tadi? Nah, ini sangat renggang. Terus ayo lagi. Ayo, mengalir apa enggak ini? Kasih ini. Ini loh, ini. Oh ya udah. Warna kuning ya udah. Ayo yang belum itu apa? Ya ini. Sudah mengalir apa enggak? Ya. Oke, sudah semua. Tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan. Oh belum. Ini masih dua, ayo. Ayo masih dua. Putri. Ya ini kan udah gas. Coba bentuknya gimana? Gas itu bentuknya tetap atau mengikuti wadah? Gas bentuknya? Oke. Terus ini masih ada talinya yang belum sambung. Kalau ini kemudian mengalir, gas itu berarti dapat mengalir. Gas ini belum. Volumenya apa? Tergantung pada. Oke, sudah. Silakan menurut pertanyaan dulu. Ini terakhir ya. Sekarang kalian kan sudah belajar mengenai karakteristik dari benda. Ada benda padat, air, dan gas. Nah, setelah ini kita bentuk menjadi 3 kelompok. Langsung ya, ini sama ini nah ini yang satu ikut sini, ini berdua. Ini apa ya, coba. Oke, tak kasih dulu. Kelompok yang sini bawa LKPD yang ini nyerah. Bawa yang oke. Nanti caranya gini, dengarkan dulu. Kelompok yang padat mana? Coba dibaca itu. Padat itu warna merah. Nah ini. Nah, dari kelompok ini padat, nanti tetap praktek ke semua. Cuma yang dicatat hanya yang sini aja. Tapi praktek untuk semuanya. Bisa ya? Oke, silakan langsung. Ini menyesuaikan ke ini dulu. Ini berarti padat, silakan ke sana. Nanti bergantian. Ini ke sana. Ini jadi satu ya. Oke, posisinya apa? Air, yuk ke sana. Ke sana. Kamu duduk sana. Caranya ada di sini sudah ada semua bahan, langkah-langkahnya sama dikerjakan soalnya. Kemudian jika sudah, nanti bergeser. LKPD temennya ditinggal ya. Itu kertasnya ditinggal di situ. Itu yang padat sini. Buat sebenarnya apa? Apa ya? Gas itu ini. Ini yang ada.
ya. Kalau sudah kertasnya ditinggal itu aja, terus geser ke sini untuk belajar mengenai yang cair sama yang gas. Yang cair sama yang gas. Isi jangan. Ya, saya kita alumnya apa itu? Nanti omongin. Ini. Motor plastik, galon, coba langkah-langkahnya. Ini berat saja. Terus. Bisa juga. Pasangan leher pada balon yang sudah diubah yang ini. Nanti soalnya disiapkan dulu ya. Oke. Bisa caranya itu ya ini instruksinya dibaca nggak Pak? Ini kalau di area semua banyak, airnya bisa masuk. Sudah keisi semua geser, yang sudah keisi semua geser ya.
Ini sudah ya? Ya. Oke, kalau sudah tukar. Ya itu sudah? Ya, tukar sama itu. Asal sama ini tukar sama sini. Kelompok pada tukar sama kelompok gas tukar sama kelompok pada. Ayo sudah. Yo. Ayo Asta, silakan duduk ke depannya. Dan coba dia masuk dulu. Nah, ya ini sudah. Tapi belum belum ya? Ya, ayo silakan situ tukar. Ayo, itu tukar ke sana, yang itu ke sini, ya. Kamu kembali ke tempatmu. Ayo, Putri sama Siza, ya sama. Salam bilang.
kawat dipresentasikan ke teman-temannya. Ayo, coba dipresentasikan ke teman-temannya. Di sini ya. Ayo alat dan bahannya dibawa ke depan. Teman-temannya biar tahu juga. Ayo siapa dulu? Oke, yuk kelompok gas. Yuk. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang presentasi. Ayo jangan mainnya sendiri. Silakan, tak bimbing dari sini. Di meja sini. Tak bimbing dari sini, yuk. Asta. Minumnya nanti dulu. Oke, silakan dibacakan. Mulai dari atas, dari judul sampai ke bawah itu semua dibaca. Oke, nah. Ya. Oke, coba dijuk. Gak bisa ya? Nah, gak bisa mengembang bisa. Yang satunya tadi dilubangi, satunya enggak. Coba ditiup. Yang dilubangi, hasilnya gimana? Sudah tahu hasilnya? Hasilnya gimana tadi yang dilubangi? Langsung aja. Nah, balonnya bisa mengembang. Tadi sudah lihat semua ya? Oke. Ya, oke. Berikutnya. Ayo kita ya. Gimana? Balon yang satunya diisi udara, satunya tidak. Berat mana? Halo. Nah, berat yang ada udara. Oke, sudah selesai. Boleh tepuk tangan dulu. Berikutnya. Akila sama Kaira. Coba. Akira. Yo, silakan dibacakan hasilnya. Berdiri no. Yo. Bahannya dulu, bahan langkah. Yo, hari ini. Coba tak ada. Di airmu. Ini bagiannya. Ya, yuk, lihat teman-temannya. Keras. Apakah bentuknya menyesuaikan tadi? Nah, ketika dimasukkan gelas, bentuknya seperti kalau dimasukkan botol, bentuknya oke. Bagaimana permukaannya kalau demikian? Permukaannya tetap datar. Maksudnya miring gini, tetap lurus ke samping. Oke, selanjutnya. Oke, coba lihat. Tadi sudah lihat juga kan? Lihat.
sini ada tisu? Enggak, basah, ya kan? Airnya bisa mengalir melalui serat tisu. Oke, sudah tepuk tangan dulu untuk kelompok air. Yang belum? Yang belum? Kelompok jatuh ya mas, silakan. Oke, silakan. Bacakan. Bacakan. Alat dan bahan. Maju ke sini, cari perhatian. Udah bentuk apa tidak tadi? Terus. Gimana? Oke. Berikutnya sampai mana tadi? Terus saya berikutnya nomor 3. Setelah itu gimana tadi bentuknya? Suratnya berubah tapi dengan cara dirobek. Oke, sudah. Masih satu. Pasti. Pasti sini ini benda padat apa cair apa gas? Nah, tapi bisa dirubah bentuk dengan cara tertentu karena ini juga dari bahan tertentu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok gas. Silakan dulu. Oke. Masih semangat? Masih? Oke, kita kembali ke sini lagi. Kita akan bermain spin. Oke, kita jelaskan dulu. Jadi di sini ada soal-soal. Cara mainnya adalah kalian di sini putar roda, lalu ambil soal sesuai dengan nomor yang kamu dapat. Ayo coba Asta sekarang. Asta dulu. Yo, Asta. Udah, Akila. Coba putar. Dapat nomor berapa? Yo, putar. Nomor berapa? 8. Coba ambil nomor 8. Ya, di scan dulu coba. Nah, soalnya ada di sini. Oke, coba dibacakan ya Kak, teman-temannya. Dibacakan teman-temannya. Zat yang dapat mengisi ruangan dengan mudah adalah Apa? Zat yang dapat mengisi ruangan dengan mudah? Gas, betul jawabannya? Oke, tepuk tangan untuk Akira. Berikutnya silakan. Kira. Diputar dulu. Ayo, pelan-pelan
lanjut di lain waktu kita bisa belajar ini lagi karena waktu terbatas. Silakan juga ke tempat. Sudah mau. Ayo, duduk. Duduk ke tempatnya, kita tes dulu. Silakan duduk. Kali ini dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti sambil mengumpulkan, yang kertasnya praktikum tadi juga dikumpulkan ya? Yang kertas tadi? Ayo Asta, ini loh, misalkan.
jelas ya, itu maksudnya foto yang dikirim-kirimkan tadi loh. Kan nggak gas tadi apa aja ya. Dua itu ya, artinya benda yang bisa menyerap air, punya ada lap, kayak pelat. Tidak, oke silakan berikan. Yang mana ringan juga dikumpulkan dalam praktikumnya. Bisa duduk? Yuk, silakan duduk. Oke. Gimana tadi? Bisa? Bisa ya, gampang ya. Oke, untuk mengingat kembali Pak Yogi punya satu lagu untuk menghafal mengenai wujud dari benda dan juga sifatnya. Karena tidak bisa ya, pakai lagu potong benda ansap.
Cukup. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yogi. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di mana saya tadi mengobservasi Bapak Yogi. Benar nggih? Sasarannya kelas 4 dengan materi wujud zat dan perubahannya, materi kipas ya. Nah, terima kasih. Alhamdulillah tadi kegiatan observasi juga berjalan dengan lancar. Tadi saya juga melihat anak-anak begitu semangat, antusias belajar dengan Bapak. Apalagi tadi ada media smartbox-nya. Dengan media tersebut sangat terlihat sekali di mana anak-anak terlihat senang, terlihat bahagia. Tadi setelah sudah observasi, saya ingin tahu bagaimana perasaan Pak Yogi terkait berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi. Tentunya saya juga senang karena sudah berhasil menerapkan pembelajaran sesuai rencana yang sudah saya sebelumnya. Dan juga merasa senang karena lebih bersemangat lah ini. Karena juga akhirnya nanti dapat bersaing dengan kita, mendapatkan saran, kritik maupun masukan. Iya, terima kasih. Terlihat sekali tadi panjenengan juga enjoy waktu mengajar di dalam kelas. Saya melihat sekali bagaimana anak-anak pun menyatu dengan materi yang panjenengan sampaikan di kelas. Nah, bisa diceritakan kembali. Tadi kan sebelum melakukan observasi, saya menanyakan tentang area pengembangan apa yang ingin dikembangkan. Nah, mungkin bisa diceritakan kembali setelah Bapak melaksanakan kegiatan dengan anak-anak, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan tadi apa? Di area yang akan dikembangkan. Jadi secara keseluruhan saya lebih menekankan pada area untuk mereka berpikir kritis dan juga mendapatkan uang. Jadi di sini saya berbasis masalah di mana anak saya sediakan sebuah praktikum yang akan mereka coba sendiri, di mana pada awal saya juga menemukan suatu permasalahan pematik pada mereka untuk mencoba dari satu permasalahan yang sudah saya munculkan tadi. Kemudian saya juga melibatkan siswa secara aktif. Kemudian saya juga membuat suatu permainan melalui smartboard tadi. Jadi ketika setelah mereka berhasil melakukan praktikum, saya lebih menguatkan pemahaman mereka melalui smartboard. Terlihat sekali tadi anak-anak antusiasnya luar biasa. Itulah kenapa selain media IT kan ini juga sudah ada IT-nya, perlu dengan media konkretnya, itu ternyata benar-benar menambah semangatnya anak luar biasa sekali. Jadi saya lihat memang tadi yang panjenengan rencanakan sudah panjenengan terapkan pada saat observasi, itu luar biasa. Nah, terus kemudian Bapak, sejauh mana area pengembangan yang sudah direncanakan tadi tercapai gitu. Jadi apakah sudah tercapai? Melihat ketercapaian, saya juga melihat dari hasil yang mereka peroleh dari LKPD yang mereka kumpulkan, kemudian dari praktikum ketika mereka presentasi, kemudian ketika mereka menjawab persoalan maupun menggunakan IT pada smartboard, mereka juga berhasil menggunakannya dengan baik. Dari situ saya juga menemukan bahwa pembelajaran yang sudah saya susun sebenarnya sudah sangat berminat. Berarti panjenengan sudah memastikan, yakin bahwa area pengembangan sudah tercapai. Dan memang benar, saya melihat dengan hasil observasi tadi, pengamatan saya, ya apa yang menjadi tujuan pembelajaran jenengan tadi sudah terlihat dari langkah-langkahnya. Nah, kemudian saya bisa tanya lagi nggak model pembelajaran yang panjenengan rancangkan di awal tadi apa? Karena tadi saya berbasisnya pada masalah, Ya. pada yang pengembangan masalah, jadi juga menggunakan model problem based learning. Model problem based learning. Apakah model PBL tadi yang berbasis masalah sudah berjalan dengan baik di kelas? Secara keseluruhan saya juga sesuai dengan alur dan juga sintaks yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi sehingga saya juga dapat menyimpulkan ketika suatu pembelajaran itu tidak ada suatu halangan. Ya, benar.
bahwa PBL itu sintak-sintaknya harus jelas. Dan tadi memang sudah saya lihat bahwa sintak-sintak yang panjenengan tampilkan ke anak berdasarkan pembelajaran berbasis masalah tadi memang sudah terlihat jelas sintaknya. Nah, dalam suatu pembelajaran tadi Bapak sudah menerapkan model PBL, pembelajaran berdiferensiasi. Ada nggak kesulitan saat pelaksanaan proses pembelajaran? Secara umum yang paling saya soroti adalah ketika mereka presentasi, saya merasa anak-anak kurang percaya diri. Jadi menurut saya suatu kesulitannya di situ. Jadi gimana kedepannya untuk penerapan PBL ini saya harus bisa menggunakan model ini dengan tepat. Saya juga harus bisa melatih kepercayaan diri mereka pada saat pembelajaran. Memang betul, anak itu apalagi anak sekolah dasar untuk mereka action presentasi mereka takut salah ya. Nah, tapi bagaimana ketika nanti pada pembelajaran selanjutnya kesulitan itu muncul lagi, anak kok masih kelihatan takut lagi untuk penerapan presentasinya atau model PBL-nya itu bagaimana? Apakah Bapak ada solusinya? Ini strategi yang saya dapatkan, terutama yang pertama adalah menanamkan sikap percaya diri mulai dari pembiasaan, kemudian saya juga menginovasikan berbagai media yang saya gunakan. Saya juga memvariasikan pendekatan mulai dari diferensiasi, kemudian juga sesuai dengan kemampuan mereka, generasi proses, produk dan juga konten, sehingga mereka juga tidak merasa terbebani atas asesmen-asesmen yang saya lakukan. Oke, luar biasa sekali strategi yang digunakan ketika nanti kesulitan itu terulang kembali. Nah, kira-kira Pak, otomatis kan kalau ada kesulitan, panjenengan mengamati faktor apa yang kok bisa anak itu kayaknya takut, apa anak itu kurang memahami materinya, anak takut prosesnya itu nanti saya takut salah, saya tidak ada solusinya atau apa, faktor penyebabnya apa? Yang pertama tentunya adalah dari kesiapan mereka, termasuk dari minat mereka, motivasi mereka, karena setiap anak datang ke sekolah itu tidak memiliki minat dan juga motivasi yang sama. Jadi di sekolah atau di kelas kita juga harus memfasilitasi mereka sesuai dengan minat, motivasi dan juga gaya belajar mereka. Oke, luar biasa. Pak panjenengan tadi sudah belum untuk mengukur ini minatnya anak, bakatnya anak sudah ada itunya? Jadi ketika sebelum pembelajaran atau sebelum materi ini masuk, saya juga sudah melakukan asesmen berupa asesmen jalan. Nanti kedepannya apa yang menjadi kesulitan ini tadi dievaluasi. Nah, yang panjenengan paparkan tadi seperti melatihkan anak untuk percaya diri itu memang harus ditekankan, tidak bisa instan. Setiap anak itu nanti mau mengungkapkan pendapatnya, mereka biar mengungkapkan pendapatnya dengan percaya diri seperti itu, biar natural. Anak bukan sesekali waktu saat pembelajaran presentasi, tapi setiap pelajaran anak memang dipersilahkan untuk bertanya, menyampaikan pendapatnya seperti itu. Jadi dari serangkaian tadi yang sudah kita diskusikan, apakah Bapak yakin tujuan pembelajaran sudah tercapai? Karena untuk tujuan pembelajaran, saya merasa ini sudah cukup tersampaikan karena dari asesmen maupun kegiatan pembelajaran sudah mewakili untuk mencapai pada sebuah tujuan pembelajaran tersebut, mulai dari alur-alur tujuannya, mulai dari langkah-langkah yang sudah saya lakukan selama pembelajaran. Iya, saya juga sudah melihat bahwa apa yang menjadi tujuan awal yang Pak Yogi sampaikan ke saya di awal tadi itu memang sudah terlihat, sudah tercapai pada saat Bapak melakukan kegiatan pembelajaran tadi. Saya juga melihat alurnya juga sudah sesuai, sintak PBL-nya juga sudah sesuai, anak-anak juga sudah aktif. Jadi apa yang ditargetkan tadi, direncanakan di awal tadi memang saya lihat sudah tercapai, ya, sudah terlaksana. Terima kasih Bapak Yogi untuk kedepannya nanti ya sebagai evaluasi. Nah, kira-kira Bapak ingin mengembangkan area kompetensi apa nih biar anak-anak itu lebih semangat lagi belajarnya? Terutama dalam penggunaan media maupun dalam cara saya mengajar. Jadi tidak hanya kita hanya menggunakan teknik demonstrasi ataupun hanya ceramah saja. Jadi saya juga harus bisa
melibatkan anak untuk berpartisipasi aktif, jadi dari situ kita juga akan menimbulkan sifat untuk bergotong royong, mandiri maupun kreativitas dan berinisiatif pada anak. Iya, benar sekali. Bahwa pembiasaan-pembiasaan baik tersebut harus selalu ditingkatkan pada anak. Saya yakin kalau anak sudah terbiasa gotong royong, berkolaborasi, anak sudah belajar mandiri, bertanggung jawab terhadap tugasnya, area-area pengembangan yang akan panjenengan kembangkan atau yang sudah panjenengan kembangkan itu bisa menjadi budaya positif bagi anak. Oke? Tadi juga sudah terlihat dari kesepakatan kelas yang Pak Yogi sampaikan ke anak, menanyakan kabar anak, iya, itu sudah terlihat dan anak memang terlihat hadir sepenuhnya. Semoga area pengembangan itu bisa terus ditingkatkan agar pembelajaran yang berdampak pada murid, pembelajaran yang berpusat pada murid itu benar-benar terlaksana. Karena memang kita itu sebagai guru, Pak Yogi benar, kita ada fasilitator. Jadi anak-anak itu tidak hanya melihat media video, tapi bagaimana mereka itu praktek secara langsung yang tadi sudah dengan terapkan melalui media smartbox, anak uji coba zat secara langsung tadi ya saya lihat itu luar biasa sekali, itu perlu ditingkatkan. Jadi hal-hal seperti itu perlu ada pengembangannya. Apa yang menjadi ketakutan dan kesulitan anak tadi dijadikan evaluasi sehingga kedepannya anak itu bisa lebih percaya diri lagi, mereka nyaman dan merasa aman di kelas. Kadang mereka itu takut karena mereka tidak aman, takutnya diejek temannya nanti kalau salah atau kamu salah, kayak gitu dan namanya anak SD ya. Nah seperti itu. Jadi area pengembangan dan kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi kalau nanti benar-benar diperhatikan. Nah bisa kira-kira udah serangkaian tadi udah bagus ya. Apa yang menurut Pak Yogi perlu diperbaiki? Dari keseluruhan mungkin dalam hal untuk waktu. Jadi ketika anak-anak itu kurang tepat ketika sesuai, jadi kita sudah merancang sebuah pembelajaran, kita harus juga bisa mengatur waktu itu agar sesuai dengan yang sudah kita lakukan. Iya benar. Iya memang anak SD itu waktu ya. Kita sudah menyiapkan LKPD dengan alokasi waktu sekian, mereka masih belum mengerjakan, bisa menyelesaikan tugasnya selesai alokasi waktu. Kemudian harusnya interaksinya apa tuh namanya dengan menggunakan media dengan alokasi yang berapa menit tadi molor ya benar. Itu waktu yang perlu diperhatikan. Tapi memang karakteristik anak bermain ya. Jadi kadang mereka kalau sudah terhanyut suka dengan pembelajarannya, mereka enjoy lupa waktu. Terima kasih Pak Yogi atas sesi yang panjenengan mau hadir saat ini, di mana pasca observasi yang sudah kita agendakan ya. Jadi tadi kita sudah pra-observasi sebelum panjenengan mengajar, tujuannya untuk agar panjenengan lebih pede lagi, lebih percaya diri, dan apa yang ingin panjenengan laksanakan itu terencana dengan baik. Nah, observasi yang sudah saya lakukan apabila berjalan dengan lancar, saya lihat panjenengan memang guru yang berinovasi dan berdedikasi kuat di bidang pendidikan. Saya berterima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang sudah baik ditingkatkan, apa yang menjadi kesulitan menjadi bahan evaluasi. Dari kegiatan pasca observasi ini kita bisa jadikan ajang evaluasi. Oke. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan tetap berdaya, tetap semangat untuk mencerdaskan anak-anak, jangan pernah lelah untuk belajar dan berinovasi agar pembelajaran itu benar-benar anak itu menyatu dengan